Selamat siang, perkenalkan, nama saya Albina Ira, saya mahasiswi agroteknologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari belalang dan bagian-bagian dari laba-laba, serta persamaan dan perbedaan antara belalang dan laba-laba. Baik, sebelum ke bagiannya, pertama saya akan menjelaskan pengertian belalang dan laba-laba. Pertama, pengertian dari belalang. Belalang adalah serangga herbivora dari subordo Calliopera dalam ordo Optopera. Serangga ini memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya dan juga memiliki ovipositor pendek. Selanjutnya, pengertian dari laba-laba. Laba-laba adalah sejenis hewan berbuku-buku dengan 2 segmen tubuh, 4 pasang kaki, tak bersayap, dan tak memiliki mulut pengunyah. Semua jenis laba-laba digolongkan ke dalam ordo Aranae. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan dan persamaan antara laba-laba dan belalang. Pertama, perbedaan. Perbedaan antara laba-laba dan belalang yaitu dilihat dari kaki. Laba-laba memiliki 8 kaki, 4 pasang, sedangkan belalang terdiri dari 6 kaki atau 3 pasang. Jadi, jumlah kaki laba-laba lebih banyak dari belalang. Perbedaan kedua, dari sayap. Belalang mempunyai sayap, sedangkan laba-laba tidak memiliki sayap. Perbedaan ketiga, jumlah mata. Belalang memiliki 2 mata atau 4 pasang, tapi berlensa majemuk. Sedangkan laba-laba memiliki 8 mata atau 4 pasang, tapi berlensa tunggal. Akibat penglihatannya berlensa majemuk dan tunggal, laba-laba penglihatannya tidak sebaik belalang. Perbedaan kelima dilihat dari rahang. Belalang bentuk rahangnya penggigit, pengunyah, sedangkan laba-laba memiliki rahang penusuk karena laba-laba itu hewan pemakan daging. Yang berikutnya, antena. Belalang memiliki antena, sedangkan laba-laba tidak memiliki antena. Berikutnya dilihat dari makanan. Belalang adalah hewan pemakan tumbuhan, sedangkan laba-laba pemakan hewan yang renyah, sehingga laba-laba disebut sebagai hewan karnivora. Selanjutnya, perbedaannya dari segmen tubuh. Belalang terdiri dari 3 segmen, yaitu kepala, dada, dan perut. Sedangkan pada laba-laba terdiri dari 2 segmen, yaitu kepala dan perut. Selanjutnya, persamaan dari laba-laba dan belalang. Laba-laba maupun belalang adalah hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Arthropoda. Laba-laba maupun belalang tersusun atas kaki-kaki yang menyatu. Tubuh laba-laba maupun belalang tersegmentasi. Baik laba-laba maupun belalang terdiri dari mata majemuk dan antena. Baik laba-laba maupun belalang adalah hewan yang bernapas dengan udara. Baik laba-laba maupun belalang tersusun dari sistem pencernaan yang lengkap. Baik laba-laba maupun belalang tersusun dari sistem sirkulasi terbuka. Ekskresi laba-laba dan belalang terjadi melalui tubulus Malpighi. Sistem saraf dari laba-laba dan belalang terdiri dari otak dan saraf-saraf ventral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari tubuh belalang. Bagian tubuh belalang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bagian kepala dan toraksnya dilindungi oleh rangka luar yang terbuat dari kitin dan berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuhnya. Karena bagian abdomennya tidak dilindungi oleh rangka luar, maka abdomennya halus, lunak, dan rawan untuk terluka. Bagian kepala belalang terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Alat mulut terdiri dari bibir atas, 2 buah mandibula, dengan sebuah hipofaring, di antaranya 2 buah maksila. Mulutnya dimasukkan ke dalam tipe menggigit dan mengunyah. Bagian mandibula pada mulut belalang fungsinya untuk memotong,
makanan, sedangkan bagian maksilanya fungsinya untuk mengunyah makanan yang sudah terpotong. Peran antena dan mata yang ada di bagian tubuh belalang tidak dapat disepelekan. Keduanya berfungsi sebagai organ sensorik untuk mendeteksi kondisi yang ada di lingkungannya. Mata belalang memiliki peran untuk melihat, karena dapat mendeteksi warna, cahaya, dan pergerakan, sedangkan antena digunakan untuk mendeteksi sentuhan, suhu, getaran, bau, dan udara. Selanjutnya, bagian-bagian dari kepala belalang meliputi ocellus, merupakan mata sederhana dari belalang yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan objek berdasarkan intensitas cahaya. Kompun I atau dalam bahasa Indonesianya mata majemuk merupakan mata yang mempunyai ribuan reseptor warna individual. Antena, bagian ini berfungsi sebagai sistem indera. Gena, bagian kepala tepat di bawah mata majemuk. Frons, bagian depan kepala, letaknya di antara mata majemuk dan mulut. Cilpeus, letaknya di antara frons dan labium. Mandibil merupakan rahang yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Labium, rahang bawah. Palpis, bagian beruas-ruas, perpanjangan dari maksil dan labium. Yang kedua, toraks belalang meliputi bagian depan disebut protoraks, bagian tengah disebut mesotoraks, dan bagian belakang disebut metatoraks. Masing-masing segmen tersebut mempunyai sepasang kaki. Pada mesotoraks dan metatoraks, masing-masing terdapat sepasang sayap. Segmen kaki dari bagian pangkal ke ujung tersusun sebagai berikut, yaitu coxa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Pasangan sayap depan, liat dan tebal menutupi pasangan sayap belakang yang disebut membran. Selanjutnya yang ketiga, abdomen atau perut belalang. Perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depannya terdapat alat pendengar yang disebut membran timpani, sedangkan di bagian belakang terdapat organ reproduksi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tubuh dari laba-laba. Laba-laba adalah hewan invertebrata yang berbuku-buku. Ciri khas laba-laba yang paling dikenal adalah kakinya yang berjumlah 8 dan memiliki kemampuan untuk membuat jaring. Laba-laba adalah hewan karnivora atau pemakan daging, namun ia tidak dapat melompat maupun terbang, sehingga ia harus memiliki kemampuan khusus untuk menangkap mangsanya. Tubuh laba-laba terdiri atas 2 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Serta laba-laba memiliki 4 pasang kaki pada kepala dan dada. Abdomen pada laba-laba terdiri dari mesosoma dan metasoma. Selanjutnya, paru-paru buku atau trakea. Paru-paru buku adalah organ respirasi berlapis banyak seperti buku dan terletak pada bagian abdomen. Laba-laba dapat membuat jaring yang berasal dari air liurnya yang sangat lengket, sehingga dapat menjebak mangsanya yang berupa serangga kecil yang berjalan melewati jaringnya. Dengan demikian, laba-laba dapat dengan mudah menangkap mangsanya. Laba-laba juga mempunyai mulut berbentuk seperti alat penghisap, memiliki indera peraba pada kakinya yang sensitif, memiliki bisa, dan hanya memiliki 2 segmen tubuh. Tidak seperti serangga lainnya yang memiliki 3 segmen tubuh. 2 segmen itu adalah prosoma atau kepala dan dada, dan abdomen atau perut. Kaki berada di prosoma. Baik, sekian penjelasan persamaan dan perbedaan antara belalang dan laba-laba, serta bagian-bagian belalang dan bagian-bagian laba-laba. Terima kasih.